warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan peta imajinasi yang saya buat dari mata kuliah perbandingan mazhab untuk UAS. Yang pertama di sini tentang jendela mazhab Imam Maliki, di mana Imam Maliki itu ada hukum-hukum sumbernya, yaitu yang pertama tentang Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma, Ihtisan, Masalalul Musalah, dan Fatwa Sahabat. Yang pertama, definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab dan bersifat mukjizat yang menjadi sumber hukum utama. Fungsinya yaitu sebagai pedoman hidup umat Islam, sebagai sumber hukum primer dalam syariat, mengatur akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang kedua yakni sunnah. Definisi sunnah ialah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Fungsinya yakni sebagai menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, menambahkan hukum-hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran, yang menjadi contoh praktik syariat. Yang ketiga yaitu ijma. Definisinya ialah kesepakatan seluruh umat ulama mujtahid pada suatu masa tentang suatu hukum syariat. Fungsinya yakni sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan kesatuan dan otoritas ulama dalam menetapkan hukum. Contohnya seperti ijma tentang kewajiban salat 5 waktu, meskipun tidak semua rincian tersebut langsung dalam Al-Quran. Yang keempat, qiyas. Definisi qiyas ialah menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak disebut dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara membandingkannya pada hukum yang sudah ada karena ada ilat atau sebab hukum yang sama. Contohnya yakni seperti larangan narkoba yang dikiaskan pada larangan khamr karena keduanya sama-sama memabukkan. Yang kelima, ihtisan. Definisinya meninggalkan hukum qiyas umum kepada hukum lain yang dianggap lebih tepat dan maslahat dalam kasus tertentu. Fungsinya sebagai fleksibilitas hukum agar tidak kaku dan sesuai dengan realitas masyarakat. Contohnya memperbolehkan transaksi secara online meskipun tidak ada serah terima langsung karena darurat dan kemudahan. Yang keenam adalah masalah mursalamah. Definisinya yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan keduanya. Fungsinya yaitu sebagai mengkombinasikan kebutuhan masyarakat dan berkembang. Contohnya seperti perbuatan KTP, SIM, atau undang-undang lalu lintas karena demi ketentraman dan keamanan. Yang ketujuh, fatwa sahabat. Definisinya pendapat atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi setelah fatwanya beliau. Fungsinya menjadi rujukan bila tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dianggap kuat karena sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Nabi. Selanjutnya merambah pada karakteristik fikih dalam menurut Imam Maliki, yaitu sebagai yang pertama sebagai amal penduduk Madinah, menghindari spekulasi hukum, mengutamakan amalan nyata, bersikap moderat dan aman terhadap perbedaan. Fatwa sahabat dijadikan hujah jika sah sanadnya dan menyaring hadis yang ketat dan bersesuai dengan yang benar. Maksudnya di sini yaitu pertama, mazhab Imam Maliki berpegang pada ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW berhijrah.
Banyak juga di sana diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Maliki menganggap bahwa praktek umum di masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. Bagi Imam Maliki, amal penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatannya mereka berkedudukan sebagai riwayat. Mereka dari Rasulullah SAW diriwayatkan jamaah dari jamaah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Namun Imam Maliki tidak mengharuskan orang-orang dari negeri lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah. Beliau hanya mengajukan untuk menjadi pilihan dalam berjihad. Imam Maliki juga lahir di Madinah pada 39 Hijriah, dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Ia memiliki latar belakang yang kuat dalam tradisi keilmuan dan menghabiskan hidupnya untuk mengajar serta menciptakan karya-karya penting seperti Kitab Muttawa'ah. Karir keilmuan beliau hingga wafatnya pada tahun 179 Hijriah, mazhab Imam Maliki memiliki sumber hukum yang banyak tersedia karena bertumbuh di Madinah, kota yang kaya dengan tradisi keislaman. Penetapan hukum dalam mazhab ini mengandalkan Al-Quran, Sunnah, amal penduduk Madinah, dan fatwa sahabat, serta menggunakan berbagai metode seperti ijtihad, fikih. Mazhab Imam Maliki ditandai dengan pendekatan yang berfokus pada realitas kehidupan sehari-hari, mengutamakan fatwa sahabat, serta menghindari spekulasi mengenai hal-hal yang belum terjadi. Imam Malik juga dikenal berusaha menjaga keseimbangan antara hukum dan keadaan sosial, serta mendorong penerapan keadilan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.